Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat istiqamah di dalam agama ini, juga nikmat untuk melaksanakan berbagai ibadah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berupaya berittiba, mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita kepada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita saat ini akan baca hadis yang keempat dari kitab atau dari bab tentang ikhlas serta menghadirkan niat. Wa an Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazatin, dalam sebuah pertempuran. Faqala, ia berkata, Nabi SAW bersabda, inna bil madinati la rijal ma sirtum masirat wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang, yakni yang tetap tinggal di sana, namun tidaklah kalian berjalan di suatu jalan atau kalian menempuh sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian, yakni dalam pahalanya. Habasahumul marad, hanya saja mereka tertahan oleh sakit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, sungguh mereka senantiasa bersama kalian dalam hal pahala. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Wa rawahu Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang sama diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabukin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna aqwaman bil madinati khalfana, sungguh ada orang-orang di Madinah yang tidak ikut bersama kita. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, tidaklah kami atau tidaklah kita menempuh suatu jalan atau melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kita, yakni dalam hal pahala. Habasahumul uzr, hanya saja mereka tertahan oleh uzur.
Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang jikalau ia meniatkan untuk suatu amal saleh dan ia terhalang darinya, maka ia tetap mendapatkan pahala yang besar dari niatnya. Dan hal ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ia meniatkan suatu hal yang mana ia memang tidak mampu melakukannya atau tidak pernah melakukannya, namun ia meniatkan saat ini ingin melakukan, atau andaikan memiliki akan melakukan. Seperti misalnya seorang yang tidak punya uang, lalu ia berniat bahwasanya andaikan saya punya uang, saya akan berinfak dengan niat yang jujur tentunya, atau akan berhaji dan umrah, atau hal-hal selainnya dari ibadah Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan pahala atas niatnya. Maka ia akan mendapatkan pahala atas niatnya. Keadaan yang kedua adalah seorang yang biasa melakukan suatu amalan saleh, namun dalam satu atau dua waktu ia terhalang karena uzur. Ia biasa sholat malam, hari ini dia tertidur. Ia biasa sholat malam, hari ini tidak bisa melakukannya karena sakit. Ia biasa berpuasa, hari ini ia tidak bisa melakukannya karena sakit. Maka yang ia dapatkan bukan sekedar pahala niat, bahkan ia mendapatkan pahala seakan-akan ia melakukannya. Dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu enggak selalu dalam satu keadaan. Ia biasa berpuasa dan semisalnya, namun suatu keadaan ia sakit atau ia harus bepergian. Apa kata Rasulullah SAW tentang orang yang keadaannya seperti ini? Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Rasulullah SAW, jikalau seorang hamba ia sedang sakit atau sedang musafir, sedang bepergian, maka tetap dicatatkan baginya pahala seperti yang ia lakukan ketika dalam keadaan mukim, tidak musafir, tidak bepergian, dan dalam keadaan sehat. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, serta menunjukkan pentingnya al-mudawamah 'alal khairat, terus-menerus melakukan, membiasakan diri terus dalam suatu kebajikan. Sehingga jikalau suatu saat hal tersebut terhalang dari kita, kita tetap mendapatkan pahalanya. Berbeda dengan orang yang tidak biasa melakukan ibadah yang sunnah. Ketika ia meninggalkan, maka ia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Hadis ini sendiri terjadi ketika perang Tabuk. Perang Tabuk adalah pertempuran terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran sebelumnya yang cenderung masih dekat
Perjalanan dari Madinah ke Tabuk adalah perjalanan yang jauh dan terjadi pada musim yang sangat panas. Pada musim yang sangat panas. Ditambah dengan kesulitan nafkah atau kesulitan keuangan saat itu. Sehingga Rasulullah SAW benar-benar menekankan tentang beratnya perjalanan yang akan mereka tempuh. Saat itu ada terlihat kejujuran kaum muslimin dalam beberapa bentuk. Perang Tabuk ini salah satu perang yang benar-benar menguji kejujuran kaum muslimin dan memisahkan mereka daripada orang-orang yang munafik. Di antara kaum muslimin ada para ashabul amwal. Orang-orang yang punya harta datang kepada Rasulullah SAW ketika tahu akan berangkat dan keadaan sulit, maka mereka berbondong-bondong datang dengan harta-harta mereka. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, demikian pula Abu Bakar dan Umar, serta para sahabat-sahabat lain yang memiliki harta, berbondong-bondong mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Ratusan unta berikut dengan seluruh apa-apa yang dibutuhkan olehnya, serta hal-hal lainnya yang mereka keluarkan demi membiayai keberangkatan pasukan ini. Sedangkan mereka yang tidak punya harta, terlihat kejujurannya dengan upaya mereka untuk ikut berangkat. Memohon kepada Rasulullah SAW agar diikutkan dalam pasukan. Mereka tidak bertameng dengan saya tidak mampu, udah saya nggak apa-apa. Saya nggak punya kendaraan untuk berangkat. Melainkan mereka datang kepada Rasulullah SAW. Minta, apakah ada kendaraan yang bisa membawa saya berangkat? Tatkala sebagian dari mereka tidak mampu diberangkatkan, mereka pulang dalam keadaan sangat sedih, sangat gundah dan sangat merasa ingin ikut dalam pasukan. Allah Ta'ala berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma uhmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ainuhum tafidu minad dam'i hadanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada dosa bagi mereka yang telah datang kepada engkau agar engkau membawa mereka, lalu engkau berkata, sungguh kami tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian. Maka mereka pun pulang dalam keadaan mata mereka dipenuhi oleh air mata karena merasa sedih tidak mendapatkan apa yang bisa mereka keluarkan untuk membantu. Diuji di mana sejauh mana keikhlasan seorang dan keinginannya bersama Rasulullah SAW. Dan tidak sampai situ. Ketika Rasulullah SAW berangkat, ada sekelompok orang yang tertinggal. Ketika Rasulullah SAW pulang, maka mulailah orang-orang meminta uzur kepada Rasulullah SAW. Datang orang-orang munafik dengan uzur, saya demikian dan demikian, saya begini, saya begitu. Rasulullah SAW menerima saja. Biarkan saja secara zahirnya. Sedangkan apa yang mereka bohong padanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak dengan 3 orang sahabat. 3 orang sahabat Rasulullah SAW, mereka tertinggal tanpa alasan. Kalau mau beralasan mereka bisa, tapi enggak. Mereka milih jujur. Ya, yaitu sahabat yang terkenal Ka'ab bin Malik dan 2 orang lain yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhum. Ka'ab bin Malik paling terkenal karena paling muda di antara mereka, serta ia yang menyebutkan kisahnya dalam sebuah hadis yang panjang.
dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang insya Allah kalau ada kesempatan akan lewat di kitab ini. Menceritakan tentang ketidakikutannya. Datang mereka bertiga kepada Rasulullah SAW. Nggak ada cari alasan. Mereka katakan, kami nggak ikut. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunggulah sampai Allah Ta'ala memutuskan. Kemudian beliau melarang mereka untuk diajak bicara. Didiamkan. Selama waktu yang cukup panjang. Melewati berbagai ujian. Melewati berbagai kesulitan. Namun mereka tetap sabar. Sebagai konsekuensi dari kejujuran mereka. Lalu apa hasilnya? Kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran dan diingat. Allah Ta'ala firman, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Dan Allah Ta'ala menerima taubat kepada atau tentang 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Ditangguhkan taubatnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat dari mereka. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Diingat kisah mereka. Kenapa? Karena kejujuran mereka. Ini adalah sepotong dari kisah yang terjadi pada perang Tabuk. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwasanya di antara orang ada yang tinggal di Madinah, nggak bisa ikut, tapi pahalanya bersama. Kenapa? Karena mereka tertahan oleh sakit atau uzur tidak bisa berangkat. Padahal mereka sangat ingin dan berupaya untuknya. Andaikan perjalanan adalah perjalanan yang pendek, maka tentunya mereka bisa dibawa. Namun perjalanan panjang beda. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, mereka juga mendapatkan pahalanya. Maka mereka juga mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena mereka telah berupaya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Yazid, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, dan ia, ayahnya serta kakeknya seluruhnya sahabat. Ya, dan ini adalah suatu hal yang cukup unik dan tidak banyak. Di mana 3 generasi semuanya sahabat. Ya, Al-Akhnas sahabat, Yazid bin Al-Akhnas sahabat, Ma'an bin Yazid juga sahabat. Ya, meskipun Ma'an bin Yazid di zaman Rasulullah SAW usianya masih sangat belia. Namun dia juga sahabat. Semisal dengannya ada juga beberapa sahabat yang demikian, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana ia seorang sahabat. Ayahnya yaitu Abu Quhafah juga masuk Islam di penghujung usianya. Anaknya juga adalah para sahabat. Anaknya juga para sahabat. Ya, ada beberapa orang seperti itu. Qala, ia berkata, yaitu cucunya ini. Ma'an ini berkata, kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Ayahku, yaitu Yazid, pernah mengeluarkan beberapa dinar yatasaddaqu biha, yang ia bersedekah dengannya. Artinya ia memberikan beberapa dinar untuk sedekah, sebagai bentuk sedekah. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid, yang mana beliau letakkan atau beliau titipkan kepada seorang di masjid. Ya, tolong bagikan kepada orang-orang yang berhak. Faji'tu fa'akhaztuha. Kata Ma'an ini, maka aku ikut datang. Pas pembagian aku ikut datang, ikut ambil bagian.
Ya, fa'ataituhu biha, pulang ke rumah bawa itu, ditunjukkan ke bapaknya, ya, bahwasanya saya mengambil bagian dari sedekah yang engkau berikan di masjid. Ya, faqala wallahi ma iyyaka arat, kata bapaknya, demi Allah bukan untuk kamu saya ngasih, saya berikan bukan untuk kamu. Ya, artinya saya berikan untuk orang lain ini harusnya, kenapa malah kamu yang ngambil? Namun anaknya juga nggak mau ngelepasin, saya udah dapat ini, ya, tidak mau melepaskan, nggak mau, saya sudah ambil ini. Ya, fakhasamathu atau fakhasamtuhu ila Rasulillah SAW. Maka kata anaknya, ya, maka aku pun, ya, mendebat beliau untuk dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya, ini ayo pergi Rasulullah, boleh nggak saya ambil ini? Ya, ayahnya tidak ingin berikan kepada anaknya, anaknya juga tidak mau melepaskan apa yang sudah diambil. Faqala, maka Rasulullah SAW memberikan hukum di antara keduanya, laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Artinya apa? Kamu niatkan sedekah, ya dapat dah pahalanya. Jangan khawatir bahwasanya keberadaan ia diambil oleh anakmu mengurangi pahala sedekahmu. Wala kama akhadta ya Ma'an, sedangkan engkau wahai Ma'an karena kamu sudah mengambilnya, maka kamu juga dapat bagiannya. Artinya masing-masing mendapatkan apa yang telah ia inginkan. Ma'an mendapatkan uangnya, sedangkan Yazid tetap mendapatkan pahala, tidak berkurang. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi dalam kisah ini Ma'an mengambilnya dari orang tersebut, bisa jadi karena ia termasuk orang yang mustahik. Artinya mungkin ia ketika itu memang orang tidak berpunya. Ya, tidak memiliki harta. Sehingga ketika ia meminta atau ketika ia dilihat oleh orang yang akan membagikan sedekah di masjid tersebut, diberikan. Kenapa? Karena ia juga dianggap sebagai orang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan Yazid ayahnya, ya, khawatir bahwasanya hal tersebut mengurangi pahalanya. Karena jatuh malah ke anaknya. Karena jatuh malah ke anaknya yang mana seharusnya ia bisa memberikannya sendiri. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan bagi setiap dari mereka bagiannya. Apa yang diinginkan oleh Yazid adalah pahalanya, maka kata Rasulullah SAW, laka ma nawaita, apa yang engkau niatkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang jika ia meniatkan suatu amal yang baik, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut. Meskipun mungkin jatuhnya tidak tepat. Artinya apa? Ketika ia melakukan sebuah amalan, dia telah meniatkan hal yang baik, dia telah melakukan dengan cara yang benar. Ya, telah melakukan dengan cara yang benar. Namun misalnya memiliki efek yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan. Ia berniat bersedekah, ternyata yang dapat keluarganya sendiri. Ya. Dan semisal hal itu, misalnya sebagaimana dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang mengatakan, demi Allah aku akan bersedekah 3 kali. Yang pertama dia bersedekah, jatuh malah kepada seorang pencuri. Ya, saya kurang ingat urutannya, namun salah satu jatuh pada seorang pencuri. Kemudian juga jatuh kepada seorang pelacur. Kemudian yang terakhir jatuh kepada orang kaya. Semuanya dia ingin berniat bersedekah yang benar. Namun karena ketidaktahuan malah jatuh kepada orang tersebut. Maka disebutkan yang satu mudah-mudahan berhenti dari tindakan dosanya. Demikian pula yang kedua, dan yang ketiga menjadi ingat atas kesalahannya. Oleh karena itu, ketika misalnya demikian yang sama juga, misalnya ketika seorang ingin membayarkan zakat.
mengeluarkan zakatnya. Pada seorang dia tanya, kamu miskin atau tidak miskin? Berhak atau tidak berhak mendapatkan zakat? Saya berhak. Oke, saya bayarkan zakat ke kamu. Ternyata di rumahnya ia punya beras bertonton. Apakah sah bayar zakat pun? Sah. Kesalahannya pada si penerima. Kesalahannya pada si penerima. Karena ketika ia mengeluarkan, ia telah mengeluarkan kepada orang yang ia kira berhak mendapatkannya. Maka demikian pula pada sedekah seperti ini. Ketika ia mengira orang tersebut berhak menerimanya, maka ya tidak mengapa ia atau tetap ia mendapatkan pahalanya. Dan juga di antara faedah yang bisa kita lihat dari hadis ini adalah bahwasanya seorang bersedekah harta kepada keluarganya sendiri adalah suatu hal yang dibolehkan. Suatu hal yang dibolehkan. Bahkan bisa menjadi keutamaan. Lebih utama jikalau keluarganya adalah orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena dalam sedekah tentunya ya dalam sedekah yang disunnahkan didahulukan orang-orang yang terdekat. Pernah Rasulullah SAW merintahkan untuk sedekah dan menganjurkannya. Lalu seorang istri sahabat, yaitu istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya istrinya adalah namanya Zainab radhiyallahu taala anha, ingin bersedekah dengan sebagian dari hartanya. Ya, ini keadaannya istrinya punya uang, suaminya qadarullah enggak punya. Maka kata suaminya, ya, bahwasanya saya dan anak-anakku lebih berhak mendapatkan sedekah daripada kamu keluar, mending kasih kepada suamimu ini. Ya, karena suaminya seorang yang fakir. Maka istri berkata, tidak, aku akan bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata, benar Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu lebih berhak atau adalah orang yang paling berhak engkau bersedekah kepada mereka. Jadi dalam bersedekah cukupi orang yang terdekat dan kemudian yang berikutnya. Sedekah yang pertama seorang hendaknya untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk keluarga intinya. Kemudian baru untuk orang yang keluarga jauhnya. Kemudian baru orang yang sekitarnya dan semisalnya. Jangan sampai seorang ketika bersedekah ia memikirkan orang yang bukan kerabatnya, sedangkan kerabatnya yang jauh lebih membutuhkan ditinggal aja. Tidak demikian. Melainkan dalam Islam sedekah dimulai dari yang terdekat kepada yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Dimulai dari yang terdekat kepada yang berikutnya. Tidak langsung mencari kepada siapa saja, melainkan lihatlah kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang dibutuhkan. Maka demikian pula dalam berbuat baik dengan infak-infak lainnya. Sebagian orang kalau untuk memberi orang lain, Masya Allah dermawannya. Berikan kepada fulan sekian. Tapi sama keluarganya perhitungan. Sedikit sekali yang ia berikan untuk keluarganya. Salah seperti ini. Melainkan, baik jikalau ia memberikan sedekah kepada orang-orang, namun tetap keluarga yang paling utama. Kecuali kalau keluarga telah cukup kebutuhannya, kemudian ia ingin sedekah kepada yang lainnya, silakan. Namun diawali oleh keluarga. Dan hal ini yaitu pentingnya bersedekah kepada keluarga sendiri, dan bahwasanya hal tersebut tidaklah mencederai niat dan mengurangi pahala, akan lebih dijelaskan lagi dalam hadis yang berikutnya yang insya Allah akan kita baca dalam pertemuan selanjutnya karena cukup panjang. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.